Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Apa sih sistem persamaan linier 3 variabel itu? Sistem persamaan linier 3 variabel adalah persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan yang masing-masing persamaan bervariabel 3. Contoh, di sini ada persamaan 1 di mana terdiri atas 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Persamaan 2, persamaan 3 di mana X itu yaitu variabel pertama dan Y itu variabel kedua, kemudian Z-nya itu variabel ketiga. Bentuk umum dari persamaan linier 3 variabel yaitu bentuknya seperti ini ya, di mana A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan C1, C2, C3 adalah koefisien, dan D1, D2, dan D3 adalah konstanta, di mana A, B, C, dan D adalah bilangan real. Oke, lanjut. Langkah-langkah penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Ini biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada permasalahan, terus kita selesaikan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Langkahnya yang pertama yaitu memahami masalah kontekstual yang akan kita bahas, kemudian memisalkan yang kita ketahui dengan variabel. Yang ketiga, menentukan model matematika. Yang keempat, penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode substitusi, eliminasi, atau gabungan keduanya. Kemudian tahap kelima, menyimpulkan penyelesaian masalah kontekstual. Oke, di sini ada contoh masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Azam, Anjani, dan Syakila berbelanja di sebuah toko buku. Kemudian Azam membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus. Azam harus membayar 4.700. Kemudian Anjani membeli 1 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus. Anjani harus membayar senilai 4.300. Kemudian Syakila membeli 3 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus. Syakila harus membayar senilai 7.100. Kemudian kira-kira berapa ya harga masing-masing sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus? Bingung kan? Masa iya kita nanya ke tokonya? Nah, dengan sistem persamaan linier 3 variabel, kita dapat menentukan harga buku tulis, harga pensil, dan harga penghapus. Oke, masuk ke pembahasan. Yang tahap pertama yang kita lakukan yaitu memahami masalah kontekstual yang akan kita bahas. Yang tadi kita baca baik-baik soalnya, kemudian kita pahami. Kemudian setelah kita paham, kita misalkan yang kita ketahui dengan variabel. Tadi kan kita membeli buku, pensil, dan penghapus. Kita misalkan dengan variabel-variabel. Oke, nah, buku. Harga sebuah buku kita misalkan dengan X. Harga sebuah pensil kita misalkan dengan Y, dan harga sebuah penghapus kita misalkan dengan Z. Nah, tahap ketiga, kita harus menentukan model matematika. Ingat, setelah kita rubah menjadi variabel, selanjutnya kita tentukan model matematikanya. Kita lihat soalnya. Azam dia membeli 2 buku, 1 pensil, dan 1 penghapus. Nah, tadi itu buku itu X kan? Jadi 2X plus Y dan ditambah 1 Z atau Z. Jadi di sini kita mendapatkan persamaan pertama yaitu 2X plus Y plus Z sama dengan 4.700. Untuk persamaan kedua yaitu untuk Anjani membeli 1 buku, 2 pensil, dan 1 penghapus. 1 buku itu
X plus 2Y dan plus Z sama dengan 4.300. Kita dapatkan persamaan yang kedua. Kemudian persamaan yang ketiga dari Syakila. Membeli 3 buku, berarti 3X plus 2Y plus 1Z atau Z aja. Sama dengan berapa? 7.100. Oke, pahami dulu. Jadi kita dari ketiga anak ini mendapat 3 persamaan. Ya, buku jadi X, pensil jadi Y, dan penghapus jadi Z. Oke? Lanjut, sudah paham? Tahap keempat yaitu kita hitung nih penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Kita sekarang menggunakan metode substitusi, eliminasi atau gabungan keduanya. Tapi ada satu lagi metode Saurus, nanti akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kita panggil lagi tadi persamaannya ada 3 ya. Kita langkah pertama yaitu eliminasi variabel Z pada persamaan 1 dan 2. Kita eliminasi. Oke, persamaan satunya yang ini 2X plus Y plus Z sama dengan 4.700. Dan persamaan kedua kita ambil X plus 2Y plus Z sama dengan 4.300. Kita eliminasi Z karena sudah kembar, tinggal kita kurangkan. Berarti 2X dikurang X sama dengan X. Y dikurang 2Y, jadi sisa min Y. Z dikurang Z habis, kemudian 4.700 dikurangin 4.300, 400. Oke, ini adalah persamaan keempat kita dapatkan. Selanjutnya kita eliminasi variabel Z pada persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 dan persamaan 3. Oke, di mana persamaan 2-nya X plus 2Y plus Z sama dengan 4.300. Persamaan 3-nya 3X plus 2Y plus Z sama dengan 7.100. Kita eliminasi Z-nya. Tadi kita eliminasi Z, kemudian sekarang kita eliminasi Z-nya. Eliminasinya itu harus variabel yang sama ya. Kalau di atas tadi kita eliminasi Y, maka selanjutnya kita eliminasi Y lagi. Oke, lanjut. X dikurang 3X yaitu min 2X. Y, 2Y dikurang 2Y itu habis ya. Terus Z dikurang Z habis, jadi min 2X sama dengan dikurang jadi min 2.800. X sama dengan min 2.800 dibagi min 2. Min dibagi min hasilnya positif. Jadi hasilnya positif 1.400. Oke, langkah selanjutnya kita substitusi nilai X ke persamaan 4. Tadi kan kita dapat ya setelah eliminasi persamaan 1 dan 2 kita dapat persamaan keempat. Oke, kita dapat X-nya itu 1.400. Kita masukin ke persamaan 4. Dimana tadi persamaan 4 yaitu X min Y sama dengan 400. Kita ganti X-nya menjadi 1.400. X-nya kan kita sudah dapatkan tadi ya. Jadi 1.400 dikurang Y sama dengan 400. Yang 1.400 kita pindah ruas, kita gabungkan sama yang angka-angka. Jadi min Y sama dengan 400 dikurang 1.400. Min Y sama dengan 400 dikurang 1.400 berapa? Min 1.000. Kemudian Y sama dengan min, kita bagi min ya. Jadi hasilnya 1.000. Udah dapat Y-nya sama dengan 1.000. Langkah selanjutnya kita substitusi nilai X dan Y yang sudah kita dapatkan ke salah satu persamaan yang ada. Ini persamaannya. Kita pilih, cari persamaan yang paling gampang. Ya. Oke, Ibu pakai contoh yang persamaan pertama.
Berarti 2X plus Y plus Z sama dengan 4.700. Kemudian kita substitusi nilai X-nya menjadi 1.400. Berarti 2 dikali 1.400 ditambah Y-nya kita ganti 1.000, kita substitusikan nilai 1.000. Berarti plus 1.000 plus Z belum dapat ya. Tetap Z sama dengan 4.700. 2 dikali 1.400 itu 2.800. Ditambah 1.000 ditambah Z sama dengan 4.700. 2.800 ditambah 1.000 itu berapa? Pintar. 3.800 plus Z sama dengan 4.700. Kemudian kita pisahkan variabel dengan angka, angkanya pindahin ke angka, gabungkan. Z sama dengan dari positif pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Jadi 4.700 dikurang 3.800. Kita dapatkan nilai Z-nya yaitu 900. Nah, kita udah dapat ya nilai dari X 1.400, nilai Y-nya 1.000, dan nilai Z-nya 900. Oke, dengan cara ini kita dapat tahu berapa harga buku, pensil, dan penghapus. Tahap kelima, kita menyimpulkan penyelesaian masalah kontekstual. Nah, kita simpulkan dari hasil yang tadi. Tuh kan dapat X-nya 1.400, Y-nya 1.000, dan Z-nya 900. Kesimpulannya, kita dapatkan harga satu buah buku yaitu 1.400. Harga satu buah pensil 1.000. Harga satu buah penghapus 900. Nah, kalau muncul pertanyaan-pertanyaan lain, misalkan berapakah harga 2 buku, 5 pensil, dan 10 penghapus, kita tinggal masukkan saja nih nilai X, Y, dan Z-nya yang sudah kita ketahui ke dalam soal yang ditanyakan. Oke? Selanjutnya, Ibu punya sedikit bekal buat kalian. Di sini ada lagu dari sistem persamaan linear 3 variabel. Lagunya dengan syair satu-satu aku sayang ibu ya liriknya. Nah, coba ini buat stimulus kalian buat ngingat caranya menyelesaikan persamaan linear 3 variabel. Didengarkan. 1, 2 dieliminasi, 2, 3 dieliminasi, 3, 4 dieliminasi, hasil akhirnya kita substitusi. Nah, maksudnya apa tuh? Misalkan ada persamaan, ini kan 3 persamaan, kita pakai persamaan bersama, kedua kita akan pakai eliminasi. Selanjutnya persamaan 2, persamaan 3 kita masih eliminasi. Dari 1 dan 2 dieliminasi kan kita dapat persamaan keempat. Nah, persamaan 3 dan keempat nanti dieliminasi. Kemudian kan kita dapat X, Y, Z-nya, barulah kita substitusi. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tapi Ibu punya bekal nih, satu tugas buat kalian. Kerjakan selama pelajaran matematika hari ini, yaitu ini soalnya. Tugasnya, Ibu Tuti membeli 1 kilo telur, 4 kilo tepung, dan 2 kilo gula dengan harga 99.000. Kemudian Ibu Ani membeli 2 kilo telur, 3 kilo tepung, dan 1 kilo gula dengan harga 96.000. Sedangkan Ibu Dina membeli 1 kilo telur, 4 kilo tepung, dan 4 kilo gula dengan harga 120.000. Pertanyaannya, jika Ibu Mela membeli 4 kilo tepung, 3 kilo gula dengan membayar 100.000, maka berapakah uang kembalian yang Ibu Dina terima? Ayo, selesaikan dengan cara yang tadi sudah kita bahas ya. Tugas dikumpulkan maksimal setelah pelajaran Ibu selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.